Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatul Afda dari HTN 4D akan menjawab pertanyaan soal UTS Sosiologi Hukum. Yang pertama, pentingnya kajian sosiologi hukum. Penggunaan istilah sosiologi hukum pertama kali dikenalkan oleh Ancelotti pada tahun 1882, di mana sosiologi hukum dipengaruhi oleh beberapa disiplin ilmu. Yang pertama yaitu filsafat hukum, di mana dalam kajian filsafat hukum salah satu pokok bahasannya adalah aliran filsafat hukum. Aliran-aliran yang menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum adalah aliran positivisme. Yang kedua, ilmu hukum. Kajian ilmu hukum yang menganggap bagi dan mekanik hukum. Aliran formalitas dipelopori oleh John Austin dan Hans Kelsen, bahwa hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah serta harus dipisahkan. Hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat umum. Hukum dibagi dalam dua bagian, yaitu hukum yang dibuat langsung oleh Tuhan dan hukum yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, mazhab sejarah dan kebudayaan dipelopori oleh Frederick dan Henry Maine, bahwa hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Hukum bersifat hierarki. Yang ketiga, aliran utilitarisme dipelopori oleh Jeremy Bentham dan Rudolf von Ihring, bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi derita, dan hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, sosiologi jurisprudensi dipelopori oleh Hendrik Pohn dan Kohn. Hukum merupakan mekanisme pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat. Yang kelima, realisme hukum dipelopori oleh Carl Lewin, Jeremy Eran, dan Justin Oliver. Hubungan antara peraturan-peraturan hukum dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, hukum dan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sejumlah orang-orang yang adalah hukum dan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sejumlah orang yang statusnya sama menurut penilaian sosial akan perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkan pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan dan hak kewajiban yang berbeda di antara masyarakat. Dalam stratifikasi sosial dapat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, semakin tinggi pula stratifikasi sosialnya dalam masyarakat. Begitupun sebaliknya, semakin rendah stratifikasi sosial ilmu pengetahuan seseorang, maka semakin rendah pula stratifikasi sosialnya. Yang kedua, kekayaan. Dalam stratifikasi sosial, ukuran kekayaan seseorang menjadi tolak ukur seseorang itu memiliki kedudukan yang lebih rendah. Apabila seseorang tidak memiliki kekayaan, maka dia memiliki stratifikasi yang rendah. Yang ketiga yaitu kekuasaan. Dalam masyarakat tradisional, bagi mereka yang memiliki wewenang atau kekuasaan memiliki stratifikasi yang tinggi. Yang keempat yaitu kehormatan. Orang yang dihormati dan dihargai akan memiliki stratifikasi yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak dihormati. Contohnya dalam lingkungan masyarakat yaitu contohnya yang adalah orang-orang yang bergelar datu dalam suatu masyarakat akan dihormati karena dia memiliki pangkat yang lebih tinggi. Maka di dalam masyarakat dia memiliki stratifikasi yang lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Yang ketiga yaitu fungsi hukum dalam masyarakat. Hukum merupakan salah satu sarana perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Terdapat suatu hubungan interaksi antara sektor hukum dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adanya perubahan hukum akan mempengaruhi perubahan sosial yang ada di masyarakat. Begitupun sebaliknya, perubahan sosial dalam masyarakat juga akan mempengaruhi perubahan hukum. Perubahan kekuasaan juga dipengaruhi perubahan hukum.
Fungsi hukum dalam pengembangan masyarakat yaitu yang pertama, fungsi hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga, fungsi hukum untuk menentukan orang yang bersalah dan orang yang tidak bersalah. Yang keempat, fungsi hukum sebagai sarana penggerakan pembangunan. Yang keempat, fungsi hukum sebagai penentu alokasi wewenang selera terperinci, siapa yang boleh melakukan secara terperinci pelaksanaan hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memberi sanksi yang tepat dan adil. Yang keenam, fungsi sebagai alat penyelesaian sengketa. Yang ketujuh, fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan ketentuan masyarakat. Pengaplikasian fungsi hukum dalam masyarakat di Indonesia yaitu dapat kita lihat bahwa apabila dalam masyarakat dapat kita lihat bahwa apabila orang yang menikah sesuku akan mendapat hukuman yaitu diusir dari kampung atau membayar denda, dan orang-orang yang mencuri akan mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dia berikan. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.